Program Studi Bimbingan dan Konseling Semester 6 Universitas Pegari Mahadewa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing materi tentang perencanaan karir. Nah, yang pasti teman-teman kepo kan apa itu perencanaan karir? Yuk silahkan simak video saya selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa materi yang akan saya sharing pada hari ini adalah tentang perencanaan karir. Nah, kita langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama, pengertian perencanaan karir. Di sini perencanaan karir adalah sebuah proses di mana individu bisa mengidentifikasi serta mengambil langkah-langkah untuk menggapai tujuan karirnya. Dengan perencanaan karir, maka setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan dan juga minatnya sendiri, serta mempertimbangkan kesempatan karir secara alternatif dalam merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis dan tujuan karir. Selanjutnya itu adalah manfaat perencanaan karir. Di sini ada beberapa manfaat dalam perencanaan karir, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dan performa organisasi atau individu. Yang kedua, memberikan gambaran yang lebih jelas kepada organisasi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan mendatang. Yang keempat itu meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. Serta yang kelima, mengatur promosi dan pemindahan karyawan. Dan yang keenam itu menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover dalam dan dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang langkah-langkah perencanaan karir. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui secara bersama, yaitu yang pertama itu menilai diri sendiri. Nah, menilai diri sendiri di sini adalah kita bertanya atau memahami tentang diri sendiri merupakan hal yang utama dalam perencanaan karir. Karena di sini untuk mengenali kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang serta kendala-kendala dalam pemilihan karir itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Selanjutnya yang kedua itu adalah menetapkan tujuan karir. Nah, menetapkan tujuan karir di sini yang dimaksudkan adalah sesudah seseorang bisa menilai kekuatan atau kelemahan dirinya sendiri, kita akan mengetahui bagaimana arah dan dari kesempatan kerja. Jika kita sudah ketahui hal-hal tersebut, maka akan tercapailah tujuan karir yang bisa diidentifikasi dan dibentuk. Nah, yang ketiga itu adalah menyiapkan rencana-rencana. Menyiapkan rencana-rencana ini yang dimaksudkan itu seperti ini. Mungkin rencana kita bisa buat, misalnya mendesain kegiatan untuk pencapaian karir dan hal lainnya. Serta yang terakhir itu teman-teman adalah melaksanakan rencana-rencana. Nah, kebanyakan orang untuk mengimplementasikan sebuah rencana itu dibutuhkan organisasi atau dukungan. Maksudnya di sini adalah bahwa manajemen tingkat atas haruslah mengajak atau misalnya pimpinan jika dalam melaksanakan atau menyiapkan rencana-rencana itu haruslah mengajak sebuah karyawan dari tingkat atas hingga tingkat bawah agar bisa turut membantu dalam meningkatkan karir mereka. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Di sini ada dua, yaitu tahap kehidupan karir dan dasar karir. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tahap kehidupan karir itu secara terus-menerus seseorang akan berubah di kemudian akan memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, dasar karir merupakan latar belakang serta pengalaman yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Misalnya di sini ada perbedaan dasar karir yang sulit dijelaskan atau menjelaskan tentang orang-orang dalam memilih serta mempersiapkan karirnya, di mana mereka akan menyebutnya dengan jangkar karir atau biasa dikenal dengan kemampuan manajerial, kemampuan fungsional teknis dan keamanan, kreativitas serta otonomi dan kebebasan. Nah,
kita akan simpulkan apa itu perencanaan karir. Di sini kesimpulannya adalah seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa karir telah digunakan untuk menunjukkan orang-orang pada masing-masing peranan atau status mereka. Di sini tujuan karir berperan menentukan besar kecilnya misi organisasi, berat ringannya tugas pekerjaan, spesifikasi pekerjaan yang perlu dirumuskan, jenis kelompok yang perlu disusun, kuantitas dan kualitas personel yang diperlukan. Dan manfaat perencanaan karir juga dapat dikemukakan sebagai pengembangan karyawan yang dapat dipromosikan, menurunkan perputaran karyawan, serta mengungkap potensi karyawan, mendorong pertumbuhan, mengurangi penimbun, memuaskan kebutuhan karyawan, membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui, serta meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan secara internal dalam membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan materi tentang perencanaan karir. Semoga apa yang sudah saya sharing tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang merencanakan karirnya. Baik, saya akan tutup di Oke, baik teman-teman, demikian pemaparan materi tentang perencanaan karir dari saya. Semoga apa yang sudah saya sharingkan tadi dapat bermanfaat atau berguna bagi masa depan kita bersama-sama. Terima kasih, jangan lupa nonton ya videonya.